Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun dia. Nikmat yang Allah berikan kepada diri kita adalah nikmat iman, nikmat sehat yang senantiasa Allah berikan kepada diri kita. Dan nikmat sehat yang Allah berikan itu pula kita tidak menyia-nyiakannya. Dalam artian kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Kita sama-sama datang ke musholla ini, kita sholat berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan tazkirah, kita lanjutkan dengan ceramah. Sehingga dengan demikian itulah salah satu yang dilakukan oleh Rasul. Yang pernah ulun sampaikan adalah bagaimana kita melakukan satu kegiatan yang bermanfaat. Fantadirus sholat ba'das sholat. Kita sudah menyelesaikan sholat, menunggu waktu sholat. Itulah yang orang-orang didoakan oleh para malaikat ketika kita bersabar sebentar untuk sama-sama mengkaji, menelaah perintah Allah di dalam Al-Quran. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu membagi waktu dalam kehidupannya itu 3 bagian. Maka kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 bagian yang dimaksud, yang pertama juz'un ilallah, adalah bagaimana yang satu bagian, yang satu adalah waktu kita untuk Allah. Apa waktu kita untuk Allah? Tentu waktu kita yang kita gunakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti haur-haur semuanya kerendak nang kada haur ialah karena kita punya kegiatan masing-masing. Tapi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita membagi 3 waktu itu juz'un ilallah. Yang pertama adalah waktu kita untuk Allah, kapan? Sehingga dengan demikian sesibuk apapun pian-pian berataan masih menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah juz'un li ahlihi. Yang satu bagian adalah waktu kita untuk keluarga. Itu adalah sesuatu yang penting. Tidak hanya kita melulu waktu kita untuk Allah, untuk beribadah terus, akan tapi melupakan keluarganya. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, juz'un li ahlihi.
Bagaimana separuh waktu itu digunakan untuk keluarga kita? Apakah kita dengan cara mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita? Bagaimana cara supaya itu menjadi ibadah? Niatkan ketika kita mau begawi, mau bekerja, melangkah dari rumah adalah untuk ibadah kita kepada Allah. Yang terakhir kata Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, juz'un li nafsih. Tidak hanya mementingkan untuk keluarga, akan tetapi kita mementingkan juga li nafsih, juz'un li nafsih, sebagian juga untuk diri kita sendiri. Begawi, berkhidmat sehingga kita lupa makan misalnya. Begawi, berkhidmat sehingga kita lupa untuk memberikan asupan yang bergizi. Yang akibatnya nanti adalah, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan juz'un li nafsi, itu masih membagi dua. Yang pertama juz'un li nafsi, yang kedua adalah bagaimana Rasul memikirkan umatnya atau memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain dengan cara misalnya memberikan tausiah, memberikan pelajaran, membantu orang-orang yang tidak mampu. Artinya apa? Kita masih ada rasa peduli kepada orang lain. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi waktu itu, sehingga di dalam Al-Qur'an itu, dalam hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di dalam surah At-Tur itu pada ayat yang ke-48 dan 49 yang ulun bacakan tadi adalah kunci pertama untuk meraih kesuksesan ketiga waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbi bihamdi rabbika hina taqum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar berataan di dalam menunggu ketetapan dari Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berlindung, semuanya tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atidun warakibun. Atidun warakibun, dekat, diawasi secara atidun. Pengawasan Allah atid warakibun, sangat dekat. Artinya tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan wasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika hina taqum. Artinya bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kamu bangun, berdiri, dan bertasbih pula wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bertasbih kepada Allah pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita berbaring, maka bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari dan pada waktu terbenam bintang-bintang, artinya pada saat malam hina taqum. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita disuruh bertasbih. Kapan kita bertasbih? Pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk. Dan yang kedua, dari konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 waktu yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kita berikhtiar sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam berikhtiar sungguh-sungguh itu, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jar Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah, artinya, dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan. Kita disuruh mencari, artinya apa? Kita disuruh mencari, kita disuruh untuk bekerja. Tidak mungkin emas itu akan gugur ketika kita berada di musalla. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bekerja.
Untuk apa? Bekerja dan melakukan ibadah. Untuk apa? Untuk kepentingan negeri akhirat nanti. Dan jangan kamu melupakan wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wala tabtagil fasada fil ardi. Dan berbuat baiklah, kata Allah, kepada manusia, dan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di dunia. Kerusakan apa saja. Nah, itulah sebagai garis panduan di dalam Al-Quran kepada kita semua, bagaimana kita melakukan memanfaatkan 3 waktu yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan waktu adalah begitu sangat cepat. Yang sudah kita lewati, dia tidak akan pernah kembali kepada kita. Oleh karenanya, kita sekarang sudah berada di bulan Safar, bulan Safar. Dan di bulan Safar ini biasanya jarang orang melakukan pernikahan, jarang kita dapat undangan, itu kan? Karena terkenal bulan Safar itu bulan panas, gitu kan. Nah, yang ulun hendak sampaikan di sini, di bulan Safar itu ada juga yang disebut, kalau orang Jawa menyebutnya Rabu Wekasan. Kalau orang kita di sini menyebutnya Arba Mustakmir. Nah, mari kita bahas bersama-sama Arba Mustakmir itu apa sih secara bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Arba Mustakmir secara istilah, dan Arba Mustakmir menurut Al-Quran. Kalau menurut bahasa, Arba itu berapa? 4 ya. Arbaun 4. Nah, kenapa disebut dengan Arbaun 4? Bahasa Arab itu banyak yang diindonesiakan, termasuk di dalam hari kita. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Nah, kalau hari Ahad itu kan berasal, kalau bahasa Arab apa? 1 kan? Ahad Esa, 1. Makanya kalau orang semenanjung Malaysia itu sampai Singapura sana, belum baru datang seminggu yang lalu, orang menyebut di sana masih pakai istilah itu. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari 7. Dia tidak menyebut hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, enggak. Dia menyebut hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, 5, 6. Betul. Kalau hari Senin di Indonesia kan menjadi Isnain, lalu di Indonesia kan menjadi Senin. Kalau hari Selasa, maka bahasa Arabnya disebut dengan Salasatun, gitu kan. Maka kalau hari Rabu, kita kalau di Berabai itu ada pasar Arba, gitu kan. Pasar Arba di Berabai. Itu orang-orang tua kita, orang-orang tua kita, kayak kita Bahari itu, dia menyebut hari Rabu itu dengan hari Arba. Nah, jadi secara bahasa maka Arba Mustakmir itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, itu kalau kita gabungkan secara istilah, maka hari Rabu akhir di bulan Safar. Yang konon katanya Allah itu menurunkan beribu-ribu penyakit pada waktu itu, pada Arba Mustakmir itu. Ada yang mengatakan 40.000 penyakit, ada yang mengatakan 3.333 penyakit. Nah, dalam pandangan orang yang mengatakan bahwa itu ada Arba Mustakmir. Lalu pandangan Al-Quran gimana? Gitu kan. Lalu pandangan Al-Quran itu gimana? Mari kita buka pada surah Al-Qamar. Di dalam surah Al-Qamar itu disebutkan pada ayat yang ke-18 sampai 22. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kazzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Nah, ini ada mustamirnya kan, mustamir kalau dikenal dalam masyarakat. Lalu artinya gimana? Kaum Ad
Kaum kaum Ad pun mendustakan, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancamanku. Itu artinya. Kaum Ad di dalam Al-Qur'an itu ada Wa'ad, kaum Ad, kaum Samud dan kaum Lut yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Karena ketiga kaum itu adalah orang-orang yang sangat mendustakan rasulnya, nabinya pada waktu itu. Kaum Ad di situ adalah umatnya Nabi Hud. Nabi Hud. Umat Nabi Hud itu adalah orang yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi, dalam artian rumah-rumah mereka sekalipun dia menebuk gunung, akan tetapi yang dihasilkan itu sungguh mengagumkan, indah. Akan tetapi kaum Ad itu tidak pernah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Hud pada waktu itu. Dia menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Hud semuanya dia tentang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah azab. Azab kepada siapa? Azab kepada kaum Ad. Kalau kaum Lut itu adalah kaum yang dimana umatnya itu senang laki-laki, senang sama laki-lakinya, kadang mau dengan bebinian, dia kadang mau dengan perempuan. Lalu dikenal sekarang ada yang disebut dengan kaum G. Kalau perempuan sama perempuan disebut dengan lesbian. Nah, umat Lut itu adalah senang dengan laki-laki, senang dengan laki-laki. Sehingga itulah yang disebut walutan idz qala liqaumihi a innakum lata'tunal fahisha. Kaum Lut itu suka berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Sekalipun Lut itu mengatakan, kalau kamu kawinlah dengan anakku, tapi dia tidak mau, tetap memilih laki-laki. Nah, kita kembali kepada kaum Ad tadi. Kaum Ad itu setelah itu dia tidak mau mengikuti perintah yang dibawakan oleh Nabi Hud pada waktu itu. Sehingga Allah itu mengirimkan inna arsalna alaihim rihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu mengirim angin yang di dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang. Allah memberikan azab kepada mereka berupa angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Artinya mustakmir itu terus menerus. Nah, lalu kalau kita korelasikan, kita hubungkan ayat atau surah di dalam Al-Qamar ini, kalau kita melihat dari surah 69 adalah surah Al-Haqqah, dikatakan bahwa kadzabat Samud wa adum bil qari'ah. Kaum Samud, kaum Ad itu gawiannya itu mendustakan. Apa yang dustakan? Dia kada percaya dengan hari kiamat. Mana ada hari kiamat? Tidak ada itu. Siapa yang mengatakan Nabi? Tidak ada hari kiamat. Dia mendustakan apa yang disampaikan oleh nabinya pada waktu itu. Lalu Allah katakan, fa amma samudu fa uhliku bil taghiyah. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Artinya angin yang dikirim kepada kaum Samud itu adalah menimbulkan suara yang sangat keras. Wa amma adam fa'aluku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Angin itu sangat kencang, dan tidak hanya kencang, akan tetapi angin itu sangat dingin. Bayangin, sudah kencang, dingin. Lalu itu berlangsung terus menerus. Mustamir itu adalah terus menerus. Artinya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Terus menerus itu disebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Bayangin, 7 malam 8 hari. Sehingga makhluk yang ada di situ, tumbuhan yang ada di situ, semuanya sampai ke akar-akarnya
habis. Yang Allah katakan di situ, maka kamu melihat bagaimana kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon korma yang telah kosong atau telah lapuk. Artinya umat pada waktu itu ketika Allah mengirimkan sebuah azab akibat kedurhakaan kaum Ad itu, sehingga kehidupan kaum Ad di situ tidak ada. Jangankan manusia, pepohonan pun tercabut sampai ke akarnya. Saking dahsyatnya angin itu yang disebut dengan nahsin mustamir. Nah, oleh karenanya Allah katakan tanza'un nasa ka'annahum a'jazun nahlil mun'akir fa kaifa kana adzabi wa nudhur wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah, disebutkan bahwa maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancamanku, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk kita mengambil sebuah pelajaran. Artinya apa? Kalau kita melihat sebuah peristiwa, mari kita kaji dari sebuah hadis dan mari kita menelaah dari Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah arba mustamir. Nah, arba mustamir itu artinya adalah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang sangat kencang. Kapan waktunya? Adalah saking kencangnya dan saking lamanya 7 malam 8 hari. Dingin dan sangat kencang. Semua tercabut sampai ke akar-akarnya. Apa kehidupan pepohonan yang ada di situ? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Oleh karenanya Imam Qurtubi, bukan Jar Ulun inilah, Imam Qurtubi menafsirkan bahwa yang dimaksudkan arba mustamir itu atau turunnya ayat ini, kata beliau, Imam Qurtubi mengatakan bahwa menurut Ibnu Abbas peristiwa itu terjadi pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Pada waktu itu, bukan sekarang, gitu. Dan itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu kaum Ad, bukan umat Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya kata beliau di akhir bulan Safar, yang dimaksud hari nahas di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad yang kafir dan orang-orang yang mendustakan rasul mereka. Dengan kata lain, Allah tidak membinasakan rasulnya dan orang-orang yang beriman mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Yang meninggal itu di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Hud. Tapi orang-orang seperti Rasul Nabi Hud pada waktu dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud, begitu lamanya angin itu, sekalipun dingin dan kencangnya angin itu, mereka tidak dibinasakan. Nah, itu arba mustamir itu berlakunya adalah sesuai di dalam Al-Quran itu adalah berlaku untuk umat atau kaum Ad yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Qamar ayat 18 sampai 22. Sehingga Allah katakan kencangnya angin itu sudah kencang, dingin lagi, dan berlaku, kata Allah Subhanahu wa taala, 7 malam 8 hari secara terus menerus. Maka kamu akan melihat dan bisa membayangkan 7 malam angin itu bertiup kencang dan sangat dingin. Nah, itu disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, fahal tara lahum mim baqiyah, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Artinya apa? Umat Nabi Hud yang tidak percaya, umat Nabi Hud yang tidak percaya dengan ajaran Nabi Hud pada waktu itu, semuanya meninggal, semuanya mati, dikenakan oleh angin itu. Itulah sejarah arba mustamir. Nah, jadi kita bisa juga, kita sudah mengetahui kalau ada orang misalnya ada betakon, ya coba lihat di surah Al-Qamar di ayat 18-22.
Sambungannya di mana? Di surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-8, pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Suruh baca sendiri. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui apa sejarah. Sejarah pun berasal dari bahasa Arab itu kan. Sejarah itu kalau bahasa Arab disebut dengan syajarah. Syajarah itu adalah pohon, di mana ketika Nabi itu mendapatkan wahyu, maka dia ditulis di kulit-kulit pohon, sehingga dikenal dengan syajarah. Nah, oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah katakan menutup ayat ini, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu? Padahal kata Allah, dan sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada diri kita, untuk memahami Al-Quran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Nah, kalau kita mengambil sebuah dari pelajaran ini, maka kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan arba mustamil. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi kalau menurut Al-Quran, sekarang menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak ada pula tiarah, kesialan, ramalan nasib, dan tidak ada pula pada burung-burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Kenapa tidak ada kesialan dalam bulan Safar? Di dalam sejarah itu disebutkan berlangsungnya pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid binti Wailid itu ada di bulan Safar. Di bulan Safar. Dan siapa ulama besar kita? Muhammad Syekh Arsyad Muhammad Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari itu dia lahir di bulan Safar juga. Kenapa ulun tahu? Karena ulun banyak mempelajari kitab-kitab beliau yang ulun dengan tim itu menjadikan kitab beliau itu sebagai referensi kurikulum di UNESCO. Dan barusan datang dari zuriat beliau itu ke dalam pagar kemarin minta izin, dan zuriatnya sangat welcome untuk jadikan sebuah mata kuliah atau pelajaran di kitab Sabilal Muqtadin dan kitab-kitab beliau yang lain. Artinya kalau kita lihat di dalam itu adalah sangat bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam fikih dan tauhidnya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan bahwa Rasul menyebutkan bahwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada kesialan. Misalnya kita mendengar burung hantu gitu kan. Misalnya ini di kampung ulun dulu kan. Misalnya di kampung itu ada suara burung hantu. Pasti ada orang mengatakan, siapakah yang hendak meninggal nih? Nah itu kan, ya, itu kan sebuah sesuatu yang kita tidak bisa membuat sebuah prediksi. Ini sudah 2 kali di sana, siapa pulang yang ditunggu oleh malaikat? Yang ada kawajua kita kayak itu kan. Nah kita sudah tahu dasarnya bahwa Safar itu bukan bulan sial. Nah, sama dengan bulan-bulan yang lain. Sama. Hari semalam belum betakon, kenapa belum jelaskan ini? Hari semalam tuh ada yang betakon menelpon. Kalau bulan Safar itu apa yang dibaca, Pak? Kenapa? Saya bilang karena bulan Safar ini bulan panas. Pakai kipas itu kan supaya gak ada panas gitu ya. Atau masuk di AC kencangnya sampai 18 anunya ya. Kedinginan kita kan. Kadang-kadang itu Pak aja kena. Nah, bulan Safar dengan bulan lain itu tidak ada bedanya. Akan tapi bagaimana kita disuruh untuk bertasbih kepada Allah, kita mohon kepada Allah di setiap saat. Kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah di setiap saat, kita tidak mengkhususkan di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, tapi karena ini merupakan sebuah kebiasaan atau wallahu alam ya. Nah, itu orang kalau sudah bulan Safar ini takutan orang hendak nikah.
Ulun juga nikah bulan Safar. Alhamdulillah Allah masih memberikan ketentraman dalam kehidupan ini, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu, dan apa yang kita ucapkan itu tahu dasarnya. Sehingga dengan demikian kalau ada orang lain itu menjelaskan, kata orang lain itu menanyakan, kita bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan apa sih yang disebut dengan arba mustamir itu. Nah, itulah yang disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, juz'un li nafsi, itu ada dua. Selain kita tahu sendiri, akan tapi bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain. Nah, itu masih berbagi, tidak hanya untuk diri kita sendiri ilmunya, akan tetapi kita berbagi dengan orang lain. Ulun belajar ini dulu di pesantren dengan Ustaz Ulun. Jadi ulun menyampaikan dengan pian, sekalipun pian sudah tahu, bisa mengulangi, ya lebih ingat lagi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang berkeyakinan bahwa di arba mustamir sekian ribu penyakit, masya Allah, itu kan. Karena kata Allah, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minin. Ujar Allah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita disuruh untuk berlindung, dan hanya kepada Allah kita harus bertawakal. Bertawakal itu adalah berserah diri. Oleh karenanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah di dalam ayat yang lain, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang disiratkan di dalam Al-Quran, ada jamaah di sana itu ada yang meninggal. Sakit apa? Kenapa meninggal? Nah, itu kan sering kan, sakit apa? Dahulukan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita bertakon, di rumah sakitkah, di rumah sidin. Nah, itu yang disebutkan, yang kata Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi apa yang diberikan oleh Al-Qur'an, yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an itu, mari kita, apa yang dimudahkan di dalam Al-Qur'an itu, mari kita ikuti. Sehingga dengan demikian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ulun sebutkan di dalam muqaddimah tadi adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbi bihamdi rabbika hina takum. Kalau kita hina takum, kalau kita berdiri waktu malam, itu kan. Nah, suasana berdiri waktu malam itu maksudnya adalah bagaimana kita melakukan sholat tahajud. Nah, bagaimana sholat tahajud itu? Setelah kita melakukan sholat tahajud seperti kita dua tutup salam, dua tutup salam, dua tutup salam, dua tutup salam, 8. Lalu kita tutup dengan sholat witir. Nah, wabir al-ashari di dalam ayat yang lain disebutkan wabil ashari yastaghfirun. Pada waktu sahur, ashar itu sahur. Pada waktu sahur itu kita disuruh untuk beristighfar. Maka setelah kita tahajud meminta ampun, setelah kita melakukan sholat tahajud, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita membaca istighfar. Istighfar yang paling pendek adalah astaghfirullah. Rasul mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang maksum, gitu kan. Rasul yang bersih dari dosa itu, Rasul melakukan fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Rasul itu beristighfar kepada Allah. Rasul yang sudah maksum itu beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Disebutkan di dalam hadis yang lain ada 100 kali. Dalam fi kulli yaumin, fi di dalam kulli tiap-tiap, yaumin hari. Artinya setiap hari Rasul itu melakukan membaca istighfar 100 kali. Lalu apakah membaca istighfar itu pada saat kita berada di mushola? Apakah kita membaca istighfar itu harus di mushola, dan pada saat kita berkendara, pada saat kita naik kendaraan, pada saat kita naik mobil, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itulah petunjuk di dalam Al-Quran bagaimana apa yang disebut dengan arba mustamir itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui dari contoh yang di dalam Al-Quran kepada diri kita yang disampaikan oleh tafsir Imam Qurtubi. Nah, itulah beberapa hal yang ulun sampaikan pada kesempatan ini. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang ulun sampaikan, dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat kepada diri ulun pribadi dan kepada pian-pian berataan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.